hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Depok periode 2016-2021. Tema debat malam ini adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat. Dan disiarkan secara langsung dari Grand Studio Jak TV di kawasan SCBD Jakarta. Bersama saya, Rahma Sarita. Baik hadirin dan pemirsa, acara malam ini akan kita awali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua KPU Kota Depok. Hadirin dan pemirsa, inilah Ketua KPU Kota Depok, Ibu Titi Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Depok, Ketua DPRD, Pak Kapolres, beserta jajaran, saya kira malam hari ini terima kasih, Pak Kasdim, dan yang mewakili dari Pak Kajari maupun dari Ketua Pengadilan Negeri, para Kepala OPD, dan yang saya hormati juga dan yang kita banggakan semua, kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok. Pasangan nomor urut 1 Pak Dimas Okinugroho berpasangan dengan Pak Babai Suhaimi, dan kemudian yang kita banggakan juga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 Kiai Haji Dr. Muhammad Idris MA berpasangan dengan Pak Pradi Supriyatna. Yang saya hormati juga teman-teman saya dari anggota KPU Kota Depok, Pak Sekretaris beserta jajaran, Ketua Panwas dan juga anggota Panwas serta hadirin sekalian yang berbahagia. Malam ini kita bersama mengikuti acara debat calon wali kota dan wakil wali kota Depok yang pertama, yang selanjutnya kita akan melaksanakan 2 kali lagi pada setiap Kamis, nanti akan dilaksanakan selanjutnya pada tanggal 26 dan kemudian akan dilakukan kembali pada tanggal 3 Desember 2015. Kita berharap pelaksanaan debat publik ini adalah sebagai pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pilkada itu sendiri, dan juga tentunya kita ingin mensosialisasikan mengenai pasangan calon beserta visi misi dan programnya. Mudah-mudahan dengan acara ini masyarakat akan semakin antusias dan berpandangan positif terhadap pelaksanaan pilkada 2015
dan kiranya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi kita semua dan Pilkada 2015 untuk Kota Depok berjalan dengan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua KPU Kota Depok Titi Nurhayati. Dan hadirin serta pemirsa, kini kita telah sampai di acara inti malam ini. Kita akan segera mengikuti ya bagaimana pemaparan dua pasang calon wali kota dan wakil wali kota dalam menyampaikan visi misi dan pandangan-pandangannya untuk menyelesaikan permasalahan di Kota Depok. Baik hadirin, langsung saja kita panggil. Inilah pasangan calon nomor urut 1, Dimas Oki Nugroho dan Babai Suhaimi. Berdiri dulu, jangan menempati dulu. Dan langsung selanjutnya, ya kita undang hadirin dan pemirsa. Inilah pasangan calon nomor urut 2, Muhammad Idris dan Pradi Supriyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Nomor 2. Idris Pradi. Depok terbaik. Sudah Desember. Menang, menang, menang. Lanjutkan. 1, 2, 3. Siapa kita? Idris Pradi. Depok terbaik. 9 Desember. Menang, menang, menang. Lanjutkan. Merdeka. Udah salaman-salaman dulu ya pemirsa dan hadirin, inilah dua pasangan calon yang sudah siap ya. Ini sudah siap belum? Nomor urut 1. Insya Allah siap. Bagaimana nih calon pasangan nomor urut 2? Siap sekali. Ya, hadirin dan pemirsa, acara debat ini akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Yayat Supriyatna. Yayat Supriyatna adalah pengamat masalah perkotaan dan pengajar di jurusan Teknik Planologi Universitas Trisakti Jakarta. Dengan pendidikan terakhir jurusan Sosiologi Universitas Indonesia. Hadirin dan pemirsa, inilah Bapak Yayat Supriyatna. Ya. Selamat malam, selamat datang dalam debat Pilkada calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2015. Ya, acara selanjutnya silakan ini dilanjutkan ya Pak Yayat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rama. Debat kali ini adalah seperti dikatakan oleh Ketua KPU merupakan debat yang pertama dari 3 kali debat yang akan dilakukan selanjutnya. Dan temanya malam ini adalah tentang peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memulai debat, kami persilakan para kandidat untuk menempati posisinya masing-masing. Ya. Baik, para hadirin dan pemirsa yang ada di rumah dan ada di studio, sebelum kita memulai debat pada malam ini, maka kita perlu mengikuti tentang tata cara, aturan main yang terkait dengan pelaksanaan debat malam ini. Untuk itu kita ikuti petunjuk aturan debat malam ini.
Debat malam ini terbagi atas 5 babak. Babak pertama adalah penyampaian visi dan misi pasangan calon selama 3 menit, yang dilanjutkan dengan penajaman visi misi dengan pertanyaan oleh moderator. Masing-masing pasangan calon diberi waktu selama 2 menit. Babak kedua adalah babak pertanyaan moderator. Dalam babak ini, moderator akan menyampaikan 2 buah pertanyaan yang akan disampaikan kepada kedua pasangan calon. Masing-masing pasangan calon mempunyai waktu 2 menit untuk menjawabnya. Pada babak ketiga, para pasangan calon mempunyai kesempatan untuk 1 kali bertanya kepada pasangan calon lainnya. Moderator akan memberikan waktu selama 1 menit untuk bertanya dan 2 menit untuk menjawab. Babak keempat adalah babak debat. Setiap pasangan akan memberikan pertanyaan, menjawab, menanggapi, dan memberikan argumen akhir. Pertanyaan diberi waktu selama maksimal 1 menit, sedangkan jawaban dan tanggapan masing-masing diberi waktu 2 menit. Babak kelima adalah babak penutup. Masing-masing pasangan calon mendapat kesempatan selama 2 menit untuk memberikan pernyataan terakhir. Demikian tadi kita telah mengikuti tentang tata aturan main terkait dengan debat pilkada malam ini. Dan kami berharap para kandidat pun sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti acara debat. Untuk memahami apa isi dan bagaimana visi misi dari para calon kandidat itu, kita akan segera ikuti, tapi sesudah jeda berikut ini. Pemirsa dan hadirin semua, kita akan memasuki inti dari acara debat malam itu, yaitu penyampaian visi dan misi dari para calon kandidat. Kepada para calon kandidat diberi waktu selama 3 menit, dan jika nanti di dalam pemaparan masih ada luang waktu, bisa bergantian mengisinya. Kalau dinyatakan cukup, menyatakan cukup. Untuk yang pertama, kami akan memberikan kesempatan kepada kandidat nomor 1, yaitu Pak Dimas Oki dan Pak Babai Suhaimi, untuk menyampaikan visi misi dalam bidang tema yang kita bahas malam, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Waktu Anda ada 3 menit, kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, merdeka! Visi Dimas Babai terkait dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya adalah sama dengan visi keinginan dari rakyat banyak. Tidak ada bedanya, tapi untuk lebih rinci maka visi Dimas Babai adalah mewujudkan sebuah kota Depok yang maju, indah, nyaman, mandiri, berkepribadian dan berkebudayaan dalam semangat gotong royong. Secara singkat, kami punya 5 misi. Pertama adalah mengimplementasikan program Nawacita dalam pembangunan kota Depok. Kedua, meningkatkan pelayanan, tata kelola, pemerintahan dan birokrasi yang transparan, akuntabel. 3, melaksanakan program pemerataan, pembangunan infrastruktur dan SDM, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. 4, meningkatkan dan mengembangkan industri kreatif berdasarkan potensi sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Terakhir, membangun kota yang religius, berkepribadian, berkebudayaan sesuai cita-cita Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dilanjutkan oleh pasangan saya. Baik, dari itu semua ada beberapa konsentrasi yang nanti kita akan lakukan dari pasangan kita nomor urut 1. Yang pertama di bidang kesehatan. 2.100.000 lebih penduduk kota Depok saat ini hanya baru 1 punya rumah sakit, itu pun hanya memiliki 70 kamar tempat tidur. Maka dengan demikian ke depan kita akan membangun kembali rumah sakit, maksimal 2 rumah sakit, minimal 1 rumah sakit. 63 kelurahan berdasarkan data yang ada, pemerintah yang dibangun lalu oleh Pak Nur Mahmudi bersama Pak Idris yang mencalonkan sekarang hanya baru membangun 34 puskesmas, sementara 63 kelurahan masyarakat 2.100.000 lebih, sehingga ada 1 kelurahan melayani 3 kelurahan, 1 puskesmas 3 kelurahan, sementara 1 kelurahan 17.000 lebih. Maka dengan demikian nanti ke depan Dimas Babai akan membangun puskesmas-puskesmas di beberapa titik semua kelurahan kota Depok.
Kemudian yang berikutnya adalah kita akan juga mengkonsentrasikan bagaimana puskesmas untuk diberikan pelayanan gratis kepada seluruh masyarakat Kota Depok. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Yang kedua adalah bidang pendidikan. Pendidikan merupakan satu hal yang sangat luar biasa, maha penting. Depok luar biasa. Sekarang ini menjadi kota yang sangat luar biasa, yaitu di tengah-tengah kota kita. Kita akan mendorong bagaimana nanti konsentrasi kepada bidang mensejahterakan para guru, baik guru swasta, guru negeri dan semuanya. Kemudian prasarana di pinggiran-pinggiran perbatasan Jakarta Bogor, karena masyarakat kita di Jakarta di Depok banyak yang ke Bogor, banyak yang ke Jakarta. Kemudian juga berkaitan dengan infrastruktur, kita ingin mendorong jangan terkonsentrasi di Jalan Margonda. Inilah konsentrasi kita untuk mensejahterakan masyarakat Kota Depok ke depan. Waktu Anda sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Nah, dari kandidat nomor 1 kita sudah mendapatkan gambaran visi dan misi di awalnya. Nah, sekarang supaya lebih menarik lagi, kita akan dengarkan visi dan misi dari kandidat nomor 2, Bapak Muhammad Idris dan Bapak Priyadi Supriyatna. Waktu Anda sama dengan kandidat nomor 1. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pemirsa JAK TV dimanapun berada, khususnya warga dan masyarakat Depok. Yang terhormat Bapak Wali Kota Depok dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan juga Ketua DPRD, hadirin hadirat sekalian, utama juga Ketua KPUD beserta jajarannya. Kami mempunyai visi Kota Depok 5 tahun ke depan, yaitu menjadikan Kota Depok yang unggul, nyaman, dan religius. Semuanya itu akan dijabarkan dalam 5 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan profesional. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang religius, kreatif, dan berdaya saing. Dan yang ketiga, mengembangkan ekonomi yang mandiri, yang berkeadilan, yang berbasis kepada ekonomi kreatif. Yang keempat, membangun infrastruktur dan ruang terbuka publik yang berwawasan lingkungan dan ramah keluarga. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan juga hidup rukun bersama dengan sesama, serta tentunya bagaimana meningkatkan kualitas pola hidup masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk program unggulan kami persilakan Pak Pradi. Konkretnya kami tuangkan di dalam 10 program, ya, di dalam 10 program yang kami sudah tuangkan di dalam catatan ini adalah yang pertama, program Depok Peduli Pendidikan, subsidi siswa miskin dan kesra untuk guru honorer. Yang kedua adalah puskesmas rawat inap 24 jam, ya, dan yakin kami akan pasti tambahkan yang namanya rumah sakit umum daerah. Saat ini ada di wilayah barat, ya, untuk lebih presentatif kami akan siapkan di wilayah timur. Yang ketiga adalah taman terpadu di setiap kelurahan yang ramah balita dan lansia. Kemudian yang keempat adalah pusat kreasi rakyat dan panggung budaya yang kreatif. Yang kelima adalah revitalisasi pasar tradisional yang bersih, nyaman, serta program 1000 kios UMKM. Kemudian yang keenam adalah sentra ekonomi kreatif, balai kreatif, ramah dan geria pamer. Kemudian yang ketujuh adalah insentif untuk RT, RW, dan LPM. Kedelapan adalah waktu Anda sudah selesai. Kita beri tepuk tangan dulu untuk para kandidat. Ya. Saya kira cukup. Terima kasih, ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya saya akan mempertajam pendalaman dari visi dan misi dari para kandidat. Nanti para kandidat akan diberi waktu selama 2 menit untuk menajamkan visi dan misi. Yang pertama saya akan fokus kepada kandidat nomor 1
yaitu kepada Bapak Muhammad Idris dan Pak Priyadi Supriyatna. Nomor 2, mohon maaf. Pak Priyadi Supriyatna. Pradi, Pak. Ya. Pertama begini, dari visi dan misi disampaikan tadi, ada kata-kata yang menarik baik dari kandidat 1 dan 2, yaitu membangun kota Depok yang religius. Kira-kira apa makna religius dalam hal ini dan konteks pembangunan apa yang ingin didapat dalam konteks religius? Karena ini apakah ada kaitannya dengan persoalan korupsi, persoalan-persoalan hal-hal lain dan sebagainya. Mohon untuk kandidat nomor 2. Terima kasih Pak Yayat Supriyatna. Bahwa yang kita pahami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita adalah bangsa dan negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita adalah bangsa yang beragama. Untuk itu kita inginkan wujudkan masyarakat yang religius, yaitu yang beragama. Artinya bagaimana mereka memahami agama secara benar dan baik, sehingga terwujudlah masyarakat dan warga yang bisa hidup berdampingan, bertoleransi sesama mereka. Dan di kota Depok kita kenal sebagai sebuah kota yang memang multi etnis dan juga multi agama. Untuk itulah kita ingin mewujudkan masyarakat agar mereka saling menghargai, saling menghormati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga demikian bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran kehidupan masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan pengembangan Depok sebagai kota unggulan, kira-kira apa yang akan diunggulkan Depok dalam hal ini? Apakah terkait dengan kreativitasnya atau keunggulan lain dibandingkan kota-kota lain yang ada di sekitarnya? Ya, kita di dalam program unggulan tentunya akan bersinergi dengan lembaga-lembaga vertikal yang ada di kota Depok yang terkait dengan bagaimana kita mewujudkan kesadaran dalam masyarakat dalam beragama. Seperti contohnya bagaimana kita akan mengurangi penggunaan narkoba yang memang pada saat ini banyak sekali para pengguna narkoba di kota Depok, sehingga kita bisa bekerja dengan lembaga terkait. Dan kita juga akan bekerja sama dengan unsur-unsur masyarakat, apakah dalam institusi seperti Majelis Ulama Indonesia dan juga tentunya PGI dan juga persatuan-persatuan agama yang lainnya, agar mereka ikut serta dalam mewujudkan masyarakat yang religius dan beragama. Waktunya sudah hampir habis. Ada yang tambahkan? Saya rasa cukup. Terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat nomor 1 ke Pak. Ada hal yang sangat penting tadi, bahwa Anda sangat mengkritisi persoalan kesehatan. Anda mengkritisi bahwa kebijakan pada masa yang lalu Anda anggap ini tidak berhasil. Mengapa Anda menyorot pada satu aspek kesehatan ini? Apakah dianggap masih ada hal yang kurang signifikan terkait dengan pembangunan kesehatan di kota Depok? Baik, terima kasih Pak Yayat. Waktu Anda 2 menit. 2 menit. Oke, 1 menit saya, 1 menit. Baik, silahkan. Begini, persoalan kesehatan ini sangat penting ya. Anda bisa bayangkan Depok 2,2 juta warga hanya dilayani 1 RSUD. Dan sampai sekarang pun RSUD-nya ya menurut saya tidak manusiawi dan belum mampu melayani seluruh warga kota Depok. Ya, menurut saya ini harus kita hadapi dengan segala hormat. Rumah sakit swasta dibangun, tapi pertanyaannya kenapa rumah sakit publik tidak ditelateni dengan baik? Masih banyak kekurangan ya. Masih banyak kekurangan yang signifikan. Ada satu gedung yang belum dibangun, padahal sudah lama mestinya. Nah, sekarang strategi apa yang akan dilakukan? Saya belum selesai. Oke, silakan. Yang pertama, yang kedua, sampai sekarang puskesmas juga belum dibangun. Konon katanya ada 24 jam, tapi hanya terbatas yang dibangun. Warga, masyarakat kecil khususnya, menurut saya sangat menderita, dan ini adalah kezaliman yang luar biasa yang harus kita hentikan. Silakan, waktu Anda masih ada. Saya menambahkan, itulah fakta yang ada di lapangan. Seringkali menjadi keluhan masyarakat bagaimana ketika datang ke RSUD selalu ditolak, akhirnya dioper ke Jakarta ke Rumah Sakit Fatmawati, rujukannya yang selalu bermasalah. Makanya kita menyoroti betul, kesehatan ini pelayanan dasar yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Kota Depok. Kita ke depan tidak boleh ada orang miskin yang tidak bisa berobat di Kota Depok. Maka konsentrasi kita bagaimana mendorong RSUD bisa berdiri kembali di 2 wilayah,
yaitu wilayah timur dan wilayah utara. Kemudian puskesmas 24 jam. Ini juga kita akan dorong agar semua puskesmas bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Pada kenyataannya puskesmas masih bayar. Periksa darah saja masih harus bayar lagi 15.000. Ini luar biasa. Makanya kita konsentrasi di dalam upaya perbaikan di bidang kesehatan, mendorong puskesmas berdiri di semua kecamatan dan terlayani dengan baik. Kemudian pelayanannya 24 jam gratis bagi seluruh masyarakat seluruh kota Depok, sehingga dengan demikian insya Allah masyarakat Depok akan terlayani dari sisi kesehatan dengan sebaik-baiknya. Waktunya sudah selesai. Baiklah pemirsa dan hadirin semua, memang diskusinya semakin hangat dan semakin panas. Tetapi ya, kita akan coba sebentar. Kita akan coba dalami kembali visi misi berikut ini, tapi ingat, jangan pindahkan channel televisi Anda. Kita lanjutkan. Pemirsa dan hadirin semua, kembali bersama kami dalam debat pertama Pilkada Depok tahun 2015, dan saat ini tetap bersama kita ada Pak Dimas Oki dan Pak Babai Suhaimi, dan Pak Idris dan Pak Pradi. Dimas Oki Nugroho, saya perlengkapi di sini dalamnya. Oke, terima kasih. Baik, tadi kita sudah mencoba mendapatkan pendalaman visi dan misi daripada masing-masing kandidat. Nah, untuk pada sesi yang ketiga ini, saya akan memberikan pertanyaan yang sama untuk dua kandidat. Satu pertanyaan dan dijawab oleh berdua. Pertanyaan saya adalah terkait dalam konteks pelayanan kepada masyarakat. Saya ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman, pengetahuan para kandidat terkait dengan tingkat kesenjangan pelayanan di wilayah Kota Depok, wilayah-wilayah kecamatan mana yang dianggap sangat lemah dalam konteks fasilitas publik, dan wilayah-wilayah mana yang dianggap sudah sangat baik, atau bagaimana cara meningkatkan pemerataan pembangunan pelayanan ini. Nah, untuk ini saya akan meminta yang pertama kepada kandidat nomor 1, yaitu nomor 2, yaitu Pak Idris dan Pak Pradi. Silakan Pak. Waktunya mulai 2 menit dari sekarang. Terima kasih Pak Yayat. Ternyata saya lihat di sini juga ada Pak Salim Mustafa dari Debu. Terima kasih. Dan juga budayawan. Yang kita pahami bahwa dalam pemerintahan itu ada dua fungsi, yaitu fungsi services dan regulatory. Dan semuanya itu pada hakikatnya untuk mewujudkan hakikat kesejahteraan masyarakat. Dari dua jenis pelayanan ini ada pelayanan sivil atau untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, dan juga ada pelayanan publik. Pelayanan sivil ini tentunya yang pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti bagaimana dilakukan oleh pemerintah untuk pembuatan KTP misalnya, dan ini memang sudah cuma-cuma. Dan untuk pelayanan publik, ini memang dapat diselenggarakan oleh privat, oleh swasta dengan pengaturan oleh pemerintah, seperti pembangunan gedung, gedung-gedung sekolah, jalan-jalan, jembatan, dan semuanya ini ada ukuran-ukuran capaiannya. Untuk ukuran capaian pelayanan itu ada atau pelayanan kinerja, ini ada ukuran namanya IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Dan yang saya tahu dan saya pahami, dan ini memang sudah diketahui publik, bahwa pada tahun 2014 IKM Kota Depok sudah menduduki pada angka 80,18, dan untuk mengukur capaian kesejahteraan IPM Kota Depok sudah mencapai 80,58, dan ini merupakan salah satu kesuksesan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang bergengsi lagi bahwa Kota Depok, pemerintah Kota Depok mendapatkan penghargaan Parasamia, dan ini penghargaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah. Waktu Anda sudah selesai. Selanjutnya untuk Pak Dimas dan Pak Babai, kami beri waktu yang sama untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang kami ajukan tadi. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Pak.
Yang jelas kita percaya bahwa ya untuk yang harus kita lakukan pertama menyadari bahwa Dimas Babai adalah pelayan rakyat Depok. Ya. Pelayan kepada seluruh rakyat Depok secara inklusif, bukan hanya kepada satu atau dua kelompok saja, tapi seluruh tanpa membeda-bedakan. Ya kan? Yang pertama, tentunya kita tahu bahwa memang betul indeks kepuasan masyarakat itu cukup ya relatif ya. Tapi sekarang meskipun demikian sudah ya masih ada 15 jenis perizinan yang belum mencapai grade A, rendahnya kualitas aparatur dan kualitas basis data pemerintahan dari aspek pemutakhiran dan akses publik, lemahnya kelembagaan, tata laksana pengawasan aparatur, produk hukum, pengelolaan aset dan arsip, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan perizinan. Ya, saya memahami bahwa pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat yang harus kami lakukan adalah pertama, masyarakat butuh pelayanan yang cepat, kepastian hukum. Kapan waktunya, berapa lama, berapa biayanya, itulah yang diharapkan oleh masyarakat Kota Depok. Kenyataannya sekarang tidak demikian. Banyak masyarakat, para pengusaha dan masyarakat mengeluh, KTP katanya cepat, tapi kenyataannya tidak demikian. Inilah yang akan kami perbaiki ke depan. Jadi pada hakikatnya adalah pelayanan bagaimana memberikan sebaik-baiknya, sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Data yang kemarin dirilis oleh salah satu universitas di Jawa Barat, Universitas Pajajaran, Depok dalam kepuasan masyarakat ternyata menduduki posisi 23 di antara 26 kabupaten kota se-Jawa Barat yang dirilis oleh Universitas Pajajaran dari hasil survei yang mereka lakukan. Ini menjadi tantangan yang akan kami lakukan ke depan. Bagaimana pelayanan di Kota Depok betul-betul prima, betul-betul baik, diterima dengan baik oleh masyarakat dan memiliki sebuah kepastian hukum di tengah masyarakat. Oke. Mohon tenang. Mohon tenang. Masih ada pertanyaan kedua. Masih ada pertanyaan kedua untuk para kandidat yang terkait dengan indeks kepuasan atas pelayanan. Tadi disebutkan bahwa banyak hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat belum terpuaskan dari sisi pelayanannya. Itu yang ingin saya ketahui. Yang pertama itu satu. Dan yang kedua, bagaimana konteks pemerataan pelayanan yang lebih memberdayakan kelompok-kelompok miskin. Nah, yang ingin saya tahu dari kedua kandidat ini adalah apa langkah-langkah strategi yang akan Anda lakukan ketika atau nanti Anda dipilih menjadi wali kota dan calon wakil wali kota. Yang pertama kami minta yang pertama dulu, nanti yang kedua selanjutnya. Silakan ke Pak Dimas Babai, silakan Pak. Waktunya tetap 2 menit. Baik. Salah satu upaya untuk menciptakan sebuah pelayanan yang baik adalah bagaimana menciptakan komunikasi yang baik dengan komponen masyarakat di seluruh masyarakat Kota Depok. Makanya kami melihat Dimas Babai telah menemukan beberapa formula yang insya Allah nanti akan kami gelontorkan dalam rangka untuk menyerap aspirasi sehingga ada sebuah komunikasi dan ada aksi untuk memberikan sebuah pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Salah satu program yang nanti kami akan lakukan adalah bagaimana kami memprogram rapat 2 kali wali kota, wakil wali kota dengan RT dan RW seluruh Kota Depok. Kenapa RT dan RW kita jadikan sebagai perwakilan masyarakat? RT yang tahu tentang lingkungan, RW yang tahu tentang jalan setapak, RW yang tahu tentang rumah tidak layak huni, RW yang tahu tentang masalah masyarakat miskin. Tapi kenyataannya bahwa komunikasi itu tidak terbangun, sehingga dengan demikian inilah salah satu cara yang kami akan lakukan, membangun komunikasi dengan komponen masyarakat yang diwakili oleh RT dan RW. Yang kedua adalah insentif RT dan RW. Insentif RT dan RW akan kami tingkatkan. Kalau saat yang lalu dipimpin oleh Pak Idris dengan Pak Nur Mahmudi setahun sekali itu diberikan, kita akan memberikan nanti per bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, sehingga nanti RT dan RW bisa ketemu dengan Pak Lurah. Kenyataannya banyak Pak Lurah nggak kenal RT, nggak kenal RW, begitu juga camat dan lain sebagainya. Ini salah satu upaya yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian
upaya-upaya yang lain, dalam upaya yang kita akan lakukan dalam pembangunan, ya kan, untuk menciptakan komunikasi dengan komponen pemuda, komunikasi dengan ormas-ormas kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan Islam. Ini kita akan lakukan. Jadi kuncinya adalah bagaimana kepemimpinan Dimas Babai ke depan membangun komunikasi yang sebaik-baiknya. Baik, terima kasih untuk kandidat 1. Kita beri kesempatan yang sama kepada kandidat 2 untuk memberikan strategi dan langkah-langkah yang apa yang diharuskan dengan BEM. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yayat. Perlu kita ketahui, perlu publik ketahui, baru 2 hari yang lalu, pemerintah Kota Depok atau Kota Depok mendapatkan penghargaan nomor 1 se-Jawa Barat Kota Sehat. Kota Sehat se-Jawa Barat. Ya, dan mudah-mudahan kita akan teruskan untuk Kota Sehat ini sampai pada tingkat nasional. Yang kedua, tentang IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran. Ini merupakan sebuah pusat kajian yang memang belum diketahui secara nasional, belum disepakati oleh nasional. Tetapi indeks kepuasan masyarakat yang kami gunakan selama ini yaitu standar yang dikeluarkan oleh kementerian dari pemerintah pusat. Ya, Kementerian PAN dan RB. Kementerian PAN dan RB, untuk itu inilah yang kita gunakan dan sesuai dari analisis kajian mereka, indeks kepuasan masyarakat Kota Depok mempunyai nilai 80,18. Ini tertinggi di Jawa Barat. Yang kedua, realitanya adalah kami akan ralat bahwa di Kota Depok sudah ada puskesmas 24 jam di 5 kecamatan. Kita akan teruskan tahun 2016 sampai 11 kecamatan. Dan yang ketiga, untuk rumah tidak layak huni, saya sebagai wakil wali kota kemarin atau sekarang itu sudah membangunkan sebanyak 5.049 unit rumah tidak layak huni sejak tahun 2011 sampai 2015. Soal pemerataan pembangunan, kita akui memang ada beberapa kecamatan yang memang harus kita tingkatkan pembangunannya, indeks pembangunan manusianya. Antara lain adalah Kecamatan Cipayung, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Tapos, dan ini akan kita gesa dengan APBD yang lebih mantap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Para hadirin dan pemirsa semua, kita sudah mendapatkan gambaran-gambaran tentang langkah-langkah strategi yang akan dilakukan oleh para kandidat. Debat masih tetap panas, tapi untuk itu tetap di channel Debat Pilkada Depok 2015. Jangan kemana-mana. Baik, para pemirsa dan hadirin yang ada di sini, ini adalah salah satu sesi yang paling menarik, yaitu saling bertanya antar para kandidat. Para kandidat diberi kesempatan 1 menit untuk bertanya kepada lawan kandidatnya, kemudian menjawab 2 menit. Dari jawaban 2 menit ditanggapi lagi selama 2 menit, kemudian ditanggapi lagi selama 2 menit. Nah, untuk memulai ini, kami beri kesempatan pertama kepada kandidat nomor 2 untuk mengajukan pertanyaan selama 1 menit kepada kandidat nomor 1, kemudian nanti saling ditanggapi selama 2 menit ya. Oke ya. Jadi untuk ini kita berikan kesempatan kepada kandidat nomor 2 untuk bertanya kepada kandidat nomor 1. Waktu Anda 1 menit untuk pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Bang Dimas, Thomas Dimas dengan Bang Babai. Ini merupakan sebuah dukungan dari masyarakat warga Kota Depok bahwa Depok ini sedang berproses untuk menuju kota layak anak, dan Depok sudah mendapatkan 2 penghargaan dari 5 strata dalam kota layak anak, yaitu Pratama dan Madya. Fasilitasnya sudah terbentuk 62 RW layak anak. Bagaimana menurut pandangan Bapak dalam hubungannya dengan trilogi UKS? Terima kasih. Baik, silakan kandidat nomor 1. Baik. Waktunya 2 menit. Ini Pak, jadi menurut saya apa yang kita rasakan ya,
di warga, saya belusukan sampai nginep di rumah warga, Kang Babai juga begitu. Ternyata kurang lebih yang saya lihat dari pernyataan Bapak tadi ada gap, ada perbedaan antara apa yang diklaim oleh pemerintah kota dan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ya. Nah, kesenjangan ini yang mau kita lihat. Ternyata kenapa? Karena ternyata angka kematian bayi di Depok masih cukup tinggi, Pak. 26,8%, ya kan, Pak ya. Lalu kemudian kita juga masih belum punya taman-taman kota. Sampai sekarang kita belum punya alun-alun, ya. Lalu kemudian pengguna narkoba diperkirakan tinggi, Pak. Lalu kemudian kasus perdagangan anak dan perempuan cukup tinggi, ya. Dan ini menurut saya ingin sharing dengan sahabat saya, Kang Babai Suhaimi. Mungkin beliau juga akan menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Ya. Jangankan lari kepada trilogi UKS tadi yang Bapak pertanyakan, tapi dalam kenyataannya saja bahwa berdasarkan rilis KPAI Pak Idris, bahwa Depok nomor urut 3 kota pelecehan seksual anak di Indonesia. Ini tentu menjadi tantangan yang ke depan kalau tadi Bapak katakan sebagai kota yang sudah demikian. Namun demikian, kita akan ke depan bagaimana menjawab itu semuanya. Menjawab tantangan yang ada, menjawab kenyataan yang ada, bahwa Depok adalah kota pelecehan seksual nomor 3 di Indonesia. Depok kota perkalian pelajarnya yang sungguh sangat tinggi. Setiap tahun 1 pelajar, 2015 kemarin SMK Negeri 1 Sawangan meninggal dunia. Maka dengan demikian nanti kita akan dorong bagaimana mulai dari sekolah-sekolah, kemudian di tingkat RW, di tingkat kelurahan, ada taman-taman kota, ada taman-taman anak-anak yang untuk mereka bisa bermain dan bisa berkreasi, termasuk juga alun-alun yang memberikan bagaimana anak-anak kita bisa berkreasi di tengah-tengah masyarakat kota Depok. Cukup? Ada waktu masih ada? 3 detik. Oke, baik. Bila tepuk tangan dulu untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya kita akan beri kesempatan kepada kandidat nomor 1 untuk bertanya kepada kandidat nomor 2. Waktu Anda 1 menit dan kesempatan kepada kandidat nomor 2 untuk menjawabnya selama 2 menit. Kami persilakan waktu Anda mulai dari sekarang. Baik, saya akan bertanya kepada pasangan nomor urut 2, Pak. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya Bapak menyelesaikan laju pertumbuhan penduduk kota Depok yang sangat luar biasa saat ini, 4,22%. Indonesia saja hanya 1,49%, Jawa Barat 1,8%. Sementara laju pertumbuhan penduduk Bapak tahu sendiri bagaimana dampaknya. Fasilitas umum selama 10 tahun tidak mampu memberikan, maka kemacetan sangat luar biasa di kota Depok. Kemudian perubahan pertumbuhan ekonomi juga begitu, persoalan sampah tidak terselesaikan. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana Bapak menyelesaikan laju pertumbuhan penduduk yang begitu sangat tinggi di kota Depok dan apa penyebabnya? Baik, sudah selesai? Baik, silakan untuk kandidat nomor 2 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari kandidat nomor 1. Waktunya 2 menit dari sekarang, silakan. Ya, pertumbuhan penduduk di kota seperti kota Depok yang merupakan kota urban dan juga kota metropolitan bahkan, ini sesuatu yang memang lumrah, wajar. Kenapa? Karena kota Depok ini dijadikan sebagai kota hunian dan yang memang dari sisi udara lingkungannya juga masih bagus sehingga menjadi lirikan warga masyarakat kota-kota yang lain sebagai kota alternatif seperti halnya kota Jakarta yang memang migrasinya cukup tinggi. Persoalan-persoalan dampak-dampak dari pertambahan penduduk yang sekarang, mohon saya ralat sedikit tadi Pak Dimas mengatakan 2,2. Kalau proyeksi 2015 itu penduduk kota Depok 2,1. Ya, ini akan saya ralat dan ini merupakan sesuatu yang memang harus kita pecahkan permasalahan kota urban seperti terdapat dengan pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi. Ya, di antara masalah kemacetan, masalah banjir, masalah sampah dan sebagainya. Ini sudah kita lakukan hal-hal yang serupa untuk menangani permasalahan-permasalahan seperti ini. Masih ada waktunya? Iya. Yang pasti harus kita syukuri dulu bahwa kita tinggal di kota Depok. Kita tahu bahwa kota Depok ini sangat strategis. Kota Depok adalah gerbang Jawa Barat dan halaman ibu kota. Artinya iklim investasi di kita itu sudah sangat luar biasa.
sangat luar biasa sehingga pertambahan penduduk mau tidak mau akan meningkat pesat. Ya, tinggallah kita menyiapkan itu semua, kesiapan kita kaitan dengan pertambahan penduduk yang luar biasa. Ya, iklim investasi sangat menjanjikan buat Kota Depok yang kita cintai ini. Ya. Dan sekali lagi kita syukuri bahwa kita tinggal di Kota Depok yang pertumbuhannya sangat luar biasa. Oke. Baik, terima kasih. Tadi adalah sesi di mana para kandidat sudah saling bertanya dan saling menjawab. Ada lagi satu sesi yang lebih menarik dibandingkan pada sesi ini, yaitu sesi saling berdebat. Tapi sesudah jeda berikut ini. Masih dalam debat Pilkada Depok tahun 2015, Wali Kota dan calon Wali Kota. Tetap bersama dengan saya, Yayat Supriyatna. Sekarang kita akan masuki satu sesi yang mungkin agak sedikit panas, seru, tapi juga penuh dengan keakuratan. Untuk ini, kepada para kandidat diberi kesempatan untuk saling berbalas dalam konteks menjawab pertanyaan dari masing-masing kandidat. Kandidat yang diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan selama 1 menit, ditanggapi oleh penanggap 2 menit, ditanggapi lagi 2 menit, dan ditanggapi selanjutnya sebagai penutupnya 2 menit. Untuk ini, kepada yang pertama adalah kandidat nomor 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sekarang. Pak Idris dan Pak Pradi, hormat. Kebetulan saya ingin bertanya tentang ekonomi kreatif. Depok itu tadi disampaikan oleh Pak Pradi, kota yang sangat strategis, betul, kita punya potensi luar biasa, benar ya. Pertanyaan saya, tapi saya ragu, Anda punya konsep nggak sih tentang ekonomi kreatif? 70% anak muda, penduduk Depok adalah anak muda, usia saya. Punya konsep nggak Bapak sama Ibu? Terima kasih. Cukup? Ada yang ingin tambahkan? Cukup, baik. Beri kesempatan kepada kandidat nomor 2 untuk memberikan tanggapan selama 2 menit. Silakan. Iya, saya ucapkan terima kasih buat Bung Dimas pertanyaannya. Pertama, kenapa sih ini sampai kami tuangkan di dalam visi misi kami, diantaranya adalah mengembangkan potensi industri kreatif. Kenapa demikian? Karena saya sangat hafal betul dengan kultur Kota Depok. Kota Depok jelas sangat majemuk ya. Kota Depok kita tahu dari sejak mulai berdiri 16 tahun yang lalu lebih kurang. Jadi terhitung baru sebetulnya Kota Depok, tapi dengan perkembangan dan kemajuan ini sangat luar biasa. Kemudian kalau bicara industri kreatif, ini kita sangat sepakat melihat potensi-potensi yang ada di Kota Depok. Ya, salah satunya adalah kreasi-kreasi yang dilakukan masyarakat di berbagai wilayah di Kota Depok. Anda perlu tahu di kita ada industri makanan, ada industri pakaian di wilayah Cipayung, itu di daerahnya Pak Babai. Ya, ini mungkin akan kita tingkatkan, ditambah lagi dengan itu tadi, bahwa potensi kreasi non formal, kegiatan non formal ini sangat memungkinkan ya, karena letak yang sangat strategis di kota kita, sangat-sangat akan berkembang buat kita di kemudian hari. Depok menjadi kota kreatif dengan usaha-usaha yang akan dilakukan oleh masyarakat di berbagai wilayah. Kita tahu ada di Kecamatan Cipayung itu ada industri kayu, ada industri payung dan sebagainya ya, ditambah lagi dengan potensi pemuda kita yang sangat-sangat luar biasa. Waktu Anda untuk sudah bisa kita selesai. Dorong menjadi entrepreneur silakan kandidat di nomor Kota 1 Depok untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh kandidat nomor 2. Iya, kalau dilihat dari kenyataannya yang ada, bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Bung Pradi dan Pak Idris kita masih sangat tidak bisa menerima ya. Dalam kacamata kita kenyataannya Setu saja tidak diberdayakan dengan baik.
kemudian beberapa ekonomi kreatif anak-anak muda kita, berbagai macam komunitas di Kota Depok, ada komunitas musik indie, ada komunitas stand up comedy, ada komunitas yang akan di bidang musik lainnya, ternyata tidak ada karena tidak ada kreasi mereka. Kemudian UMKM saja, dari program yang digelontorkan Pak Idris bersama Pak Nur Mahmudi kemarin yang memberikan bantuan kepada 1000 UMKM ternyata gagal total. 2014 batal, 2015 tidak jadi. Kemarin mereka sudah buka rekening di masyarakat, nggak taunya duitnya tidak turun karena melanggar aturan ketika itu diberikan. Jadi menurut pendapat saya, apa yang Bung Pradi tadi sampaikan, apa yang ada pada saat ini belum terjamah dan belum terkelola dengan sebaik-baiknya. Mungkin Pak Dimas akan menambahkan. Hampir semua saya lihat Bapak-bapak, anak-anak muda kreatif itu di Depok luar biasa. Kita punya UI, kita punya Gunadarma, tapi seringkali komunikasinya tidak ada, mereka tidak disapa, tidak terfasilitasi. Yang ada hanyalah inisiatif-inisiatif pribadi, karena selama ini relatif ya, negara dalam hal ini pemerintah kota hanya menyapa kelompoknya sendiri, itu problemnya ya. Tapi tidak pernah mencoba untuk merangkul seluruh elemen anak muda dari berbagai ya, apapun itu backgroundnya, tapi mereka cukup kreatif. SMK kita lihat banyak pengangguran anak-anak muda sekarang. Dalam bayangan kami, maka itu saya mencoba untuk melihat bahwa bagaimana konsep Anda untuk mengoptimalkan Depok ini, kita ibaratkan seperti Singapura. Dia tidak punya tambang, dia tidak punya emas, dia tidak punya minyak, tapi dia punya sumber daya manusia dan selama ini seringkali terbiarkan. Cukup? Cukup. Ya, silakan kandidat 2 menanggapi satu. Terima kasih Mas Dimas dengan Bang Babai. Saya sangat setuju bahwa pengembangan ekonomi kreatif di Kota Depok ini harus dan memang sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai sumber daya alam untuk menambah PAD kita, tetapi kita mempunyai kekuatan sumber daya manusia. Dan saya sangat setuju, sekitar 67% usia produktif di Kota Depok yang memang harus kita berdayakan mereka, usia 15 tahun sampai usia 64 tahun. Ini usia produktif yang memang harus kita kembangkan. Untuk itu, kami juga dan kita tidak bisa menutup mata bahwa UMKM dan industri kreatif di Kota Depok, khususnya dalam bidang IT, dalam bidang fashion dan dalam bidang kuliner, dan ini merupakan sesuatu hal yang memang harus kita kembangkan, kita tingkatkan sebagai sebuah kekuatan potensi Kota Depok. Sehingga saya melihat apa yang sudah kita lakukan selama ini, sepakat saya, namun memang harus kita tingkatkan. Kita tingkatkan dan kita lanjutkan sehingga mereka benar-benar menjadi pemuda-pemuda yang kreatif. Tidak hanya dalam bidang musik, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain. Bahkan di Kota Depok ini ada apa yang kita dengar dengan industri ataupun kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh para ekonom-ekonom dan pengusaha-pengusaha di Kota Depok dalam hal bidang-bidang yang lainnya. Sehingga memang 3 komponen yang terbesar di Kota Depok ini yang merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kota Depok, yaitu IT, kuliner, dan fashion, yang memang harus kita kembangkan tentunya dalam bidang-bidang yang lainnya, musik dan budaya, yang memang menyumbangkan PDRB di Kota Depok yang bisa meningkatkan perekonomian atau laju pertumbuhan ekonomi di Kota Depok. Terima kasih. Cukup? Oke, baik. Sekarang saatnya kita sudah melihat debatnya makin panas. Kami beri kesempatan kepada kandidat nomor 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor 1 selama 1 menit dan nanti saling menanggapi seperti yang pertama tadi. Silakan untuk kandidat nomor 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Waktunya 1 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Saya membaca dan mendengar tadi bahwa program unggulan kandidat nomor 1 dan yang pertama yaitu melaksanakan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Nah, ini saya ingin lebih tahu apa kira-kira yang dimaksud dengan pelaksanaan tata kelola birokrat dan juga pemerintah reformasi birokrasi, karena sudah sama-sama kita ketahui Kota Depok 2014 mendapatkan penghargaan para Samia
Purna Karya Nugraha. Dan ini merupakan sesuatu penghargaan prestise di Kota Depok dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga reformasi birokrasi. Terima kasih. Cukup? Baik, kesempatan kandidat pertama untuk menanggapi apa pertanyaan dari kandidat nomor 2. Waktunya 2 menit dari sekarang. Baik. Tata kelola yang akan kita lakukan adalah bagaimana menempatkan para pegawai negeri sipil agar bisa bekerja melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Di dalam undang-undang berkaitan dengan aparatur negara sudah diatur bagaimana kita, kepala daerah, wakil kepala daerah, untuk menempatkan seorang pegawai dalam bidang-bidang kerjanya. Maka di pemerintah daerah ada yang namanya Baperjakat, Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan. Kemudian kita tempatkan mereka. PNS itu adalah sebagai sebuah tenaga karir. Maka keahlian, kemampuan itu menjadi sebuah kata kunci agar mereka bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini harus kita tata. Kemudian yang kedua, aparatur yang kita harapkan nanti adalah kita tata bagaimana biar mereka itu bisa dekat dengan masyarakat. Maka komunikasi yang baik nanti akan kita lakukan. Kita ingin membuka transparansi informasi. Tidak seperti saat ini yang akan banyak informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Sebagai contoh saja bagaimana informasi berkaitan dengan mereka yang harus mendapatkan jam kesda. Banyak masyarakat yang seharusnya tidak menerima malah menerima, malah yang tidak menerima menjadi menerima. Inilah suatu yang sangat luar biasa. Begitu juga sekarang diganti dengan BPJS yang harus dibiayai melalui APBD kita. Itu juga akibat dari komunikasi yang tidak jelas, yang tidak transparan, yang pada akhirnya timbul sebuah kecemburuan di tengah-tengah masyarakat kita. Ke depan, informasi yang transparan betul-betul harus nyata kita lakukan, kita kelola dengan baik. Kemudian tata kelola berkaitan dengan perencanaan program pembangunan. Ini harus kita berikan kepada aparatur agar aparatur kita bisa memberikan program informasi kepada masyarakat, mana yang memang betul-betul bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri dan mana yang tidak. Ini semua yang akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tugas kita, menata, mengelola aparatur agar aparatur bisa melayani dengan sebaik-baik. Waktu Anda selesai. Silakan kandidat 2 untuk menanggapi kandidat pertama. Silakan. Waktunya 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Kita sama-sama ketahui bahwa reformasi birokrasi adalah merupakan sebuah proses perubahan yang bertahap. Sehingga apa yang kita rasakan sekarang barangkali ada beberapa hal yang memang perlu kita perbaiki. Kita akan selalu evaluasi dan kita akan perbaiki dan kita akan lakukan reformasi birokrasi ini secara profesional dan transparan tentunya. Dan apalagi pemerintah pusat sekarang sudah mengeluarkan aturan ataupun arahan terkait dengan seleksi ASN dengan jabatan-jabatannya. Dan ini harus kita lakukan secara profesional. Dan inilah menjadi sebuah perhatian kita ke depan, bahwa apa yang sudah kita lakukan sekarang, kalau memang ada hal-hal dirasakan kurang, kita akan lakukan evaluasi. Dan evaluasi ini sangat positif untuk perkembangan ASN, PNS, sehingga memang substansinya adalah bagaimana PNS ini bisa berperan sebagai pelayan-pelayan masyarakat yang dari sisi kinerjanya sudah terukur bahwa Kota Depok ini mendapatkan WTP 4 kali berturut-turut. Artinya manajemen keuangan ini luar biasa. Dan 4 LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 4 tahun berturut-turut. Artinya ini merupakan sebuah ukuran kinerja ASN PNS kita yang walaupun secara kuantitas memang kita rasakan kurang karena rasionya kita masih kurang sekitar 8 ribuan PNS, tetapi kita sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat yang luar biasa. Terima kasih para PNS dan ASN Kota Depok. Terima kasih. Baik, ada yang menambahkan? Lembaki cukup? Silakan. Dan yang pasti dengan basic saya sebagai profesional, ini akan kita lakukan secara profesional. Tidak ada like or dislike, suka atau tidak suka, tetapi bagaimana loyalitas kerja dan kinerja. Cukup. Ini Waktu yang akan Anda kita sudah selesai. kedepankan nanti. Silakan kandidat 1 untuk menanggapi apa yang dikemukakan kandidat 2. Iya. Satu lagi. Begini Pak, saya hanya menanggapin lagi-lagi, tadi Bapak menyebutkan penghargaan dan seterusnya. Tapi yang kita rasakan ya, dari kita belusukan
bahwa masih ada persoalan komunikasi sampai sekarang saja, kawan-kawan semua, bapak-bapak semua, masih ada masyarakat yang nggak mengenal siapa wakil wali kotanya, masih ada yang nggak mengenal siapa warga camatnya, kelurahan dan seterusnya. Ya, artinya dalam posisi ini yang mau saya tanyakan adalah, mau saya bantah adalah, ya, bagaimana kemudian efektivitas pelayanan dari publik ini bisa ditingkatkan secara tegak lurus, betul-betul terkait dengan reformasi birokrasi. Terima kasih. Baik, ada yang ditambahkan Pak? Apa cukup Pak Dimas? Karena waktunya masih banyak, saya harus manfaatkan biar masyarakat Depok jelas semuanya. Kan seperti itu. Bahwa sesungguhnya pelayanan birokrasi yang tadi disampaikan oleh Pak Idris Abdul Somad yang kan berkaitan dengan prestasi ini, dalam kenyataannya bahwa masyarakat terus tahu penyerapan anggaran saja 3 tahun berturut-turut silva kita sangat tinggi. Penyerapan anggaran menjadi kata kunci daripada untuk menciptakan kesejahteraan. Banyak kegagalan yang terjadi, gagalnya pembangunan SMA negeri di Kecamatan Beji, di Kecamatan Cipayung, gagalnya beberapa pembangunan yang berkaitan dengan fasilitas masyarakat kita, termasuk gagalnya membangun rumah sakit kita yang baru lagi. Ini juga menjadi persoalan di mana RSUD kita yang seharusnya sudah betul-betul berubah, yang kan dari kondisi sekarang tapi tidak berubah. Ini keadaan yang menurut saya masyarakat sudah tahu betul. Masyarakat bukan tidak butuh prestasi, tapi masyarakat butuh aksi dan kenyataan di lapangan, Pak. Ini yang harus kita sama-sama sepakati ke depan. Makanya kami insya Allah di Mas Babai akan membuktikan bahwa perubahan memang sudah harus kita lakukan. Sudah selesai. Baik, terima kasih kepada dua kandidat yang sudah melakukan saling debat. Debat wali kota dan calon wali kota Depok 2015 tetap akan berlanjut, tetap di channel ini. Kita telah mengikuti rangkaian debat Pilkada Depok tahun 2015 dengan tema meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dan kini sebagai puncaknya kita akan di penghujung acara memberi kesempatan di debat ini kepada para kandidat untuk dapat menyampaikan closing statementnya sebagai penutup dari acara debat ini. Untuk ini kami beri kesempatan yang pertama kepada kandidat nomor 2 Pak Idris dan Pak Pradi untuk menyampaikan closing statementnya. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih kepada masyarakat dan warga Kota Depok. Pemirsa JAK TV yang saya hormati, dua hal yang membuat kami bersyukur, yaitu kami menjadi bagian dari warga masyarakat Depok yang penuh kekeluargaan dan persahabatan. Kami akan lebih bersyukur lagi kalau masyarakat dan warga Depok memberikan kepercayaan kepada kami, dan kami akan meningkatkan khidmat kami untuk kota ini. Sebab kami yakin bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat kita. Dan yakin sekali ke depan, karena memang kita sangat hafal dengan keberagaman yang ada di Kota Depok. Saya ingin sekali kantor wali kota itu adalah kantor masyarakat Kota Depok. Maka itu saya mau sedikit kasih pantun ini buat sahabat-sahabat semua. Ya. Kalau lewat Margonda Raya, sudi mampir makan ketupat. Kalau mau Depok berjaya, Idris Pradi pilihan tepat. Baik. Ya, yang kedua pantun, daripada main ke Florida, mendingan kita ke Depok Jaya. Meskipun kita pilihan berbeda, 9 Desember pilih nomor 2. Terima kasih. Dengan kita mewujudkan masyarakat warga Depok yang religius, kota dan masyarakat kita akan mendapatkan keberkahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini yang kita harapkan. Dukung nomor 2 Idris Pradi. Baik. Terima kasih kepada kandidat nomor 2 Pak Idris dan Pak Pradi. Selanjutnya
kita beri kesempatan kepada kandidat nomor 1, Pak Dimas dan Pak Babai, untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya tadi Pak Idris kan sudah menyatakan, sudah mengutip ayat. Menurut saya kalau kata agama, ya, hari ini harus lebih baik dibanding kemarin. Dan besok tanggal 9 Desember itu adalah hari perubahan, yang mana ke depan itu harus lebih baik dibanding 5-10 tahun ke belakang. Dan itulah namanya orang yang beruntung. Dan saya yakin seluruh warga kota Depok sudah menyadari bahwa perubahan sudah di depan mata, sesuatu yang sunatullah, maka perubahan itu akan diberikan insya Allah oleh pasangan nomor 1, Dimas Babai. Satu hal, kawan-kawan semua, bahwa kita menyadari, tadi sudah disampaikan bahwa perubahan adalah sudah menjadi sunatullah. Kita tahu bahwa kita ingin mewujudkan Depok yang nyaman untuk semua. Depok adalah miniatur Indonesia, ada berbagai suku di sana, agama, bahasa, dan seterusnya. Dan itu saatnya, inilah saatnya ke depan kita wujudkan Depok yang berubah, yang lebih nyaman untuk semua, tidak membeda-bedakan, dan mampu memakmurkan warganya. Terima kasih. Dan insya Allah Dimas Babai terpilih dan dipercaya oleh masyarakat, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lakukan itu. Perubahan-perubahan yang harus kita lakukan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana berkaitan kesenjangan pelayanan kesehatan, kesenjangan pelayanan dasar berkaitan dengan administrasi pemerintahan, kesenjangan berkaitan pertumbuhan ekonomi barat dan timur yang tidak kunjung juga terselesaikan, berkaitan dengan kesenjangan infrastruktur yang seharusnya memang dilakukan oleh pemerintahan terdahulu. Maka dengan demikian, inilah semangat perubahan. Dan saya yakin masyarakat Kota Depok sudah memahami itu. Dan untuk itu mari sama-sama kita berubah, kita wujudkan dari sesuatu yang kurang baik menjadi arah yang lebih baik lagi. Baik. Depok ikan betok di tengah sawah, orang Depok pasti maunya berubah. Terima kasih. Baik, terima kasih para hadirin. Mohon marilah kita beri tepuk tangan kepada kedua kandidat yang telah memberikan pernyataan visi dan misi dalam debat kandidat Pilkada Depok tahun 2015. Terima kasih kepada pemirsa hadirin yang telah mengikuti acara ini, dan kami sebagai moderator yang memimpin acara ini mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang di dalam penyelenggaraan kegiatan debat pada malam ini. Untuk selanjutnya kami kembalikan acara ini kepada Mbak Rahma Sarlita. Ya, terima kasih nih moderator Pak Ya Cubrannya, seru ya, tadi sudah kita ikuti bersama ya, tadi janji-janjinya dicatat tidak janji-janjinya? Catat, nanti ditagih realisasinya yang pasti ya, nanti juga terpilih nanti salah satu pasangan ini, nomor 1 atau nomor 2 nanti ditentukan nanti tanggal 9 Desember ya 2015. Pastikan Anda mengikuti atau menggunakan hak suara Anda karena akan menentukan nasib Kota Depok 5 tahun ke depan tentunya. Baik, sekali lagi terima kasih pasangan calon, tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Terima kasih juga hadirin atas partisipasinya dan sudah mengikuti acara ini dengan tertib. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Juga terima kasih kepada KPU Kota Depok ya yang menyelenggarakan debat ini. Pastikan Anda mengikuti terus program-program seputar Pilkada hanya di JAK TV saluran Pilkada Serentak 2015. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Pemimpin yang bijak, jangan lupa dicoblos. Warga Kota Depok tercinta, mari kita sambut pilkada. Satu suara Anda berharga demi masa depan Depok tercinta. Yo ayo salurkan aspirasimu. Datang ke TPS rame-rame, sukseskan pilkada kita pilih pemimpin yang bijak. Jangan lupa dicoblos, bukan dicontreng.